Amin. Allah berkahkan kehidupan keluarganya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga yang saya hormati kepada Ketua Majelis Taklim Sababul Admi, yaitu Bang Andi Kastari, beserta para pengurus yang lainnya, para rekan-rekan pemuda, para sahabat, para santriawan, para ibu-ibu, mudah-mudahan yaitu hadir kita pada pengajian malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan salawat dan salamnya juga dilimpahkan kepada para keluarga Nabi, pada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan melaksanakan risalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada malam yang mulia ini kita masih kembali mendapatkan taufik dan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama untuk melaksanakan tolak ilmu, mencari ilmu untuk mengukurkan kewajiban kita selaku umat muslim dan muslimat di dalam rangka kewajiban yaitu menuntut ilmu agama. Dan juga mudah-mudahan dalam rangka taklim kita pada malam hari ini, mudah-mudahan kebarokahan, hikmah, dan juga kemanfaatan daripada apa yang tadi telah kita baca, ratib maulid, dan juga nasihat-nasihat dari ulama yang ada dalam kitabnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin rahimakumullah, sedikit ya tentang masalah fadhailul amal, khususiyat di saat kita lagi baca maulid ataupun marhaba. Sebagian ulama mengatakan khususiyat ini ya, ada keutamaan, ada khususiyat, ada khasiat-khasiat tersendiri. Di situ ditaruhlah sedikit beras. Di saat marhaba, di situ taruhlah sedikit beras. Terus habis marhaba, habis beres, ceritanya habis beres acara marhaba, terus beras tersebut ditaruh lagi ke tempat semula, di tempat yang emang tempat naruh beras yang sisa yang tadinya gitu ya, pendaringannya atau karungnya begitu. Disatuin lagi sama beras yang masih ada. Nah, maka kata sebagian ulama, maka itu beras yang nanti bakal kita makan itu bakal menjadi beras yang barokah, nasi yang berkah. Dan juga ada sebagian ulama itu bisa memperhemat yaitu takaran beras kita lebih irit begitu ya, lebih irit. Apalagi kalau misalkan habis marhabat toren beras, misalkan sepiring gede gini ya, sepiring kecil toren beras, diambil dari beras yang memang beras ada di pendaringan kita, dibacain marhaba, terus taruh beras tarapin lagi, besoknya kita makannya beli baik di Padang, insya Allah itu beras makin irit baik ya, gitu khususnya. Tapi ini benar ya, bukan bercanda. Ada lagi terus apabila dibaca kita naruh duit ya, nyempelin duit ya di piring atau di mana selap-selip begitu ya. Misalkan ada makanan sepiring beras, sepiring duit dalam amplop ya, mau itu mau 5.000, 2.000 ya, mau 10.000, terus itu duit taruh di dompet ya, taruh di dompet, maka atau sebagian ulama, maka itu dompet kagak bakal kosong-kosong dari duit ya. Maka itu dompet bakal ada duitnya banyak. Itu duitnya tadi. Tapi benar ya, itu ada khususnya. Ada khususnya. Itu pernah disampaikan kapan tahu zaman baheula ya.
Mungkin ada yang masih ada kartunya di dompet, duit yang dulu ya masih ada, ini duit yang dibaca marhaba kali ada masih di dompet ya. Bisa artinya bisa jadi keberkahan duit tersebut, tapi itu duit kan boleh dipakai-pakai ya, jangan dipakai-pakai duitnya ya, kecuali dalam keadaan darurat begitu ya. Kita lagi jalan pakai motor kehabisan bensin, kebenaran lagi bawa duit yang mau jadi tongkol, ada 10.000 di dompet, beliin gimana daripada belangsak kita dorong motor ya, lumayan. Itu ada bersiap. Jadi setiap barang-barang ya yang itu bermanfaat buat kita taruh di hadapan di saat baca maulid marhaba, maka itu bisa membawakan keberkahan buat kita, kayak air dan sebagainya begitu. Kayak tadi beras ya, bisa bikin irit ya, pemakaian beras kita ya, terus juga duit, itu duit ntar taruh di dompet jangan dipakai-pakai, maka insya Allah dompet kita pasti ada isinya baik ya. Ini duitnya tadi sedikit usia, tapi benar itu ada fadhil amalnya. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi zazatihim wa bi karamati wa bi khatim azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjutin yaitu masalah pasal tentang kewajiban melakukan qada sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang tanpa yaitu membayar kifarat. Ada 6 perkara. Yang pertama, udah 3 ya yang duluan. Yang pertama yaitu buka dengan sengaja ngebandot ya. Ngebandot dengan sengaja ngajak duduk ya, duduk. Bandot dengan sengaja ngajak agak ada ujur, agak sakit dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu meninggalkan niat ya, di malam hari kagak niat, malam-malam kagak niat puasa dalam hati, maka itu yaitu kagak sah puasanya, wajib qada. Yang ketiga yaitu sahurnya bukan kesiangan ya, sahurnya disangkanya masih waktu sahur ya, masih jam 4 begitu atau sebelum subuh, ternyata pas eling-eling teh ternyata udah 5:30 begitu ya. Nah itu maka puasanya agak sah begitu, wajib qada. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim yang keempat ya, warrabiu ala man afṭara dunanil ghurub fabana khilafah aidan. Wajib qada juga ketika gesah puasanya, yaitu apabila ada orang yang kesalahan hilaf ya, kesalahan atau dia mah itu teh udah maghrib buka dia ya, ternyata masih jam 4 sore ya, baru tadinya habis sholat subuh tidur ya, cuaca hujan baik lagi ya, dari pagi habis subuh sampai sore, terus gelap mendung begitu, pas dia bangun teh ada suara azan, pada azan asar, Allahu Akbar, namanya baru lama, alhamdulillah udah maghrib nih, langsung buka minum air ya, ternyata pas jam 4, nah itu batal, yaitu puasanya agak sah begitu ya, ternyata belum maghrib ya, makanya kudu hati-hati ya, kudu hati-hati di saat menjelang maghrib. Di mana misalkan cuacanya mendung dan lain sebagainya, kita yaitu kudu tahu waktu sholat maghrib begitu ya, kudu punya patokan sendiri. Jangan misalkan ataupun mati lampu, nungguin TV ya, mati lampu. Biasanya kita ngeliat di TV ngeliat azan maghrib ya, lagi mati lampu begitu. Nah maka kita kudu punya patokan, hari ini maghrib jam berapa begitu ya. Ada auqati sholat ya, di aplikasi banyak tuh, di Android atau di kalender kudu tahu begitu, kudu ada patokan kita sendiri. Karena kalau nungguin azan TV baik terus mati lampu, kapan mau azannya, mau azan baru mati lampu ya. Atau di HP ada aplikasi azan ya, berikut waktu sholatnya pasang begitu ya. Jangan downloadin itu baik tuh ya, yang kalau bener baik downloadin yang bener-bener yang islami ya. Downloadin teh yang TikTokan, downloadin baik, buang lah aplikasi TikTokan ya.
gara-gara tiktokan jadi celaka ya, mau bikin konten jadi celaka, macam-macam banyak orang yang pengen terkenal jadi celaka begitu. Tuh jadi kagak sah apabila puasanya yaitu buka sebelum waktunya ya. Dia sangka udah maghrib ternyata belum begitu. Terus gimana kalau misalkan ada orang puasa bulan Ramadan, habis subuh dia tidur, bangun-bangunnya pas aja maghrib ya, cara mencong gitu mah tidurnya kebluk ya. Sah apa kagak puasanya? Sah, cuman wakur ya makruh doang hukumnya. Kayak kerjaan siapa itu ya? Habis subuh tidur, korma, habis sahur tidur, kalau subuh acan ya. Kita mendekati waktu tahrim, haram kita tidurnya. Waktu tahrim teh waktu yang haram kita tidur menjelang waktu sholat, misalkan sholat subuh habis sahur nih. Kita sahurnya jam 4, waktu subuh 4:30, kita haram tuh habis sahur tidur. Karena udah mau waktu sholat subuh begitu ya. Kan komentar sahurnya jam 1 kan jauh dari subuh ya. Ntar habis sahur tidur lagi, tidur sengaja ya. Udah niat banget rumahnya ya, belum sholat subuh, tahu-tahu lapar dia, sahur jam 1, jam 6 udah lapar. Karena sahurnya awal teing, makanya sahurnya sunnah diakhirkan ya. Sunnah diakhirkan yang pertama supaya menghadapi pagi siang harinya kita kuat gitu. Yang kedua, mendekati waktu sholat subuh kita kagak kebablasan sholat subuhnya, mendekati waktu subuh jam 3, setengah 4 gitu ya. Misalkan subuh 4:30, kita sahur jam 3:30 sebentar ya, sedang masih cukup buat ngopi sama merokok, makan nambah lagi 3 kali kuat sahur. Wal khamisu ala man bana lahu yauma salasi sya'ban anhu min Ramadan. Kagak sah puasanya apabila ada orang yang menyangka ya bahwa hari ini teh udah awal bulan Ramadan tanggal 1, padahal ternyata masih tanggal 30 bulan Sya'ban begitu. Ini juga perlu kita patokan ya. Baik patokan guru kita yang mengerti masalah hisab dan ru'yat tentang penanggalan hijriyah, atau juga lebih simpelnya kita berpatokan kepada kodi teh pemerintah, khususnya Departemen Agama yang nanti bakal ngumumin tanggal 1 bulan Ramadan. Jadi jangan kita kagak punya patokan guru, kita nebak-nebak dewek ya, Ramadan tanggal sekian, misalkan di kalender nih ya. Wah, ini ada tanggal 1 di hijriahnya ya, hari Senin tanggal 1 bulan Ramadan ya. Kita nebak-nebak puasa nih berarti tanggal 1. Ternyata ya itu teh pas dihisab di ru'yat ya, hilalnya belum masuk bulan Ramadan, masih tanggal 30 Sya'ban, maka kagak sah tuh puasa. Kagak sah. Makanya ntar kita berpatokan sama guru-guru kita dan juga kodi pemerintah ya, pemerintah Departemen Agama yang tidak akan ngumumin tanggal 1 bulan Ramadan mulai puasa kapan begitu ya. Wasadisu ala man sabaqahu ma'il mubaligati min madmaratin wa istinsyaq. Nah ini nih ya, sering terjadi perbincangan ya, sering terjadi pertanyaan. Kagak sah puasanya yaitu bagi orang-orang yang di siang hari bulan Ramadan di saat wudhu ya kekemur sama masukkan airnya itu keterlaluan kayak bulan-bulan biasa bukan Ramadan begitu ya, kumur-kumurnya kalau dia masuk airnya, nah itu batal ya. Makanya kalau kita lagi puasa baik sunnah ataupun Ramadan, maka kalau kekemurnya jangan teman-teman banget ya, jangan teman-teman banget, cukup air masuk udah lepaskan lagi ya. Atau masukkan air sedikit ke hidungnya, jangan teman-teman banget, takutnya ada
minum, berarti sengaja-ngaja begitu ya. Kalau misalkan kita ragu-ragu ya, ragu-ragu mendingan jangan masukkan air ke mulut, usap aja lah begitu ya, usap aja luarnya. Kalau takutnya ragu-ragu, walaupun sedikit takutnya ntar ketelan begitu ya. Kalau belum bisa menjaganya. Jadi kalau ntar bulan Ramadan ataupun puasa sunnah, ketemurnya di saat wudhunya jangan nemen-nemen banget begitu. Kamu bari bercanda ya, lagi namanya bocah ya, kumur begitu dan berdua ketahuan ya, itu langsung aja batal ya, jangan begitu ya, boleh. Terus kentut dalam air, ya. Lagian ngapain rajin-rajin kentut dalam air? Itu di darat ya, kentut mah jangan di air. Kentut dalam air semuanya pertanyaan begitu ya, batal apa kagak? Kentut dalam air ya, kalau maaf ya, kalau dubur yang udah kita bahas dalam ilmu fikih apa ya, adalah suatu lubang yang elastis, artinya di saat terbuka dan langsung menutup begitu ya. Di saat terbuka kentut dia langsung menutup lagi, yang kerut salawainya itu ya, itu pernah kita bahas di bab apa dalam wudhu ya. Kerut salawainya dia langsung nutup, pas nutup udah langsung nutup. Makanya di saat kentut dalam air ya, kalau otomatis pas atau dut airnya robot masuk ke dalam kagak ya, sekarang langsung nutup. Oh berarti kagak batal, cuman makruh begitu. Makruh teh sesuatu perbuatan yang bisa menimbulkan efek yang negatif kalau sering-sering amat begitu ya. Kalau sekali misalkan lagi orang kerjaannya emang di air begitu misalkan ya, orang kerjaannya di air. Iya, nelayan gitu ya, atau tukang ngejala gitu. Kalau yang ngejala lagi nembak deh, lagi nembak jalan itu. Itu agak batal, cuman jangan sering-sering begitu ya, jangan sering-sering. Kenapa? Karena ntar kalau sering-sering amat, misalkan ada 100 kalinya, misalkan kentut dalam air ya dalam waktu yang sama, takutnya ntar ada yang nyeplos itu air gitu ya. Ataupun keseringan, jadi kebiasaan, jadi keenakan kentut dalam enakan apa? Ya, dalam air, jangan gitu ya. Jadi hindarkan ya, kenapa makruh? Jadi hindarkan yang namanya kentut dalam air, begitulah kesimpulannya mah. Jangan nebak-nebak baik, berarti jangan renang ya, yang biasa renang ibu-ibu sama anak-anaknya hari Minggu bulan Ramadan jangan renang ya, emaknya mah jangan, biar anaknya mah di puasa ini atau bapaknya ya, karena takutnya ada air yang masuk lewat mulut, hidung ataupun kuping begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi di saat apabila terjadi 6 perkara yang udah dijelasin, maka bulan Syawalnya habis Lebaran wajib qodho tanpa harus bayar fidyah atau kifarat ya. Cuman wajib qodho ya.
Kalau ini kodok belum dibayar-bayar, belum dilaksanakan, oh berarti kita masih punya utang ibaratnya begitu ya. Buku utang kita, puasa kita, bulan Ramadan masih merah, masih ada catatan kita bobolnya begitu ya. Perlu dibayar, perlu dikodokin. Mumpung masih ada waktu ya. Sekarang baru bulan Rajab tanggal 20-an ya. Ntar tanggal hari Jumat ke depan tanggal 27 Rajab masih ada waktu, masih ada bulan Syaban yang masih punya utang kodan bulan Ramadan tahun kemarin segera dikodokin begitu ya. Jangan sampai ketemu bulan Ramadan ini ntar sanksinya jadi double triple terus ke sono. Makin bertingkat, makin berlipat sanksi denda kalau kita melalaikan yaitu kodok puasa bulan Ramadan begitu. Oh, kira itu saja ya, kita pelajarin 3 lagi yang itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih banyak ntar pasal-pasal yang terkait dengan masalah puasa. Tapi mudah-mudahan sedikit-sedikit kita ngaji ya, kita jadi paham, jadi tahu tentang masalah ilmu